Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrani Wulandari dengan NIM 10571111321 dari kelas Manajemen 21C. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah tersebut. Langsung saja materi yang saya akan bawakan yaitu peramalan bisnis dengan pendekatan bisnis model kanvas. Baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu model bisnis kanvas dan apa itu peramalan. Langsung saja, yang dimaksud dengan model bisnis kanvas adalah sebuah manajemen strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Adapun yang dimaksud dengan peramalan adalah proses memperkirakan kebutuhan di masa mendatang meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT yang menurut Jogianto, yaitu SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemudian kita akan melakukan metode penelitian. Penelitian ini menggambarkan metode penelitian kuantitatif sebagai primer dan metode kuantitatif untuk mendukung dan memperkuat data. Teknik pengumpulan data dan menggunakan data menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode peramalan serta analisis SWOT untuk melihat kondisi internal dari perusahaan. Dalam bisnis model kanvas itu terdapat 9 struktur, di mana struktur yang pertama yaitu customer segment atau target pasar, yang kedua value proposition atau nilai dan keunggulan, yang ketiga itu channel atau saluran, yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan konsumen, yang kelima yaitu revenue stream atau sumber pendapatan, yang keenam adalah key resource atau sumber daya manusia, yang ketujuh yaitu key activity atau kegiatan utama, yang kedelapan yaitu key partner atau kerjasama, dan yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dari 9 struktur tersebut. Yang pertama yaitu customer segment atau target pasar. Misalnya kita akan menjual minuman. Nah, kita harus menentukan target pasar kita terlebih dahulu. Apakah bisa dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, orang dewasa, pelajar, atau mahasiswa, mahasiswi, serta warga sekitar. Kemudian yang kedua yaitu value proposition atau nilai dan keunggulan. Nah, kita kan akan menjual minuman, berarti kita harus menciptakan keunggulan lain dari penjual minuman lainnya, seperti kita harus menciptakan cita rasa yang khas dari minuman kita. Kemudian yang ketiga yaitu channel atau saluran. Sekarang kan sudah zamannya canggih banget nih, pakai teknologi. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan promosi melalui media online seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Ataupun kita juga bisa membuka offline store. Nah, kembali lagi kepada target pasar. Apa target pasar kita? Misalnya mahasiswa, berarti kita harus membuka offline store di dekat-dekat kampus. Kemudian yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan baik atau hubungan konsumen. Nah, misalnya kita memberikan potongan harga kepada konsumen, memberikan diskon, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan kita ini berarti pendapatannya dari mana? Berarti pendapatan kita itu dari penjualan produk kita. Kemudian yang keenam yaitu key resource atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya yang penting yaitu bahan-bahan untuk proses produksi dan bagian penjualannya. Kemudian yang ketujuh yaitu key activity atau kegiatan utama. Kegiatan utamanya itu membeli bahan baku, yang kedua proses produksi, yang ketiga penjualan. Nah, yang dimana ketiga ini saling berkaitan untuk mencapai keuntungan.
Kemudian yang kedelapan, key partner atau kerjasama. Kerjasamanya itu seperti supplier atau konsumen. Kemudian yang kesembilan yaitu kostruktur atau struktur biaya, di mana struktur biaya tersebut yaitu biaya bahan baku, biaya sewa tempat, listrik, biaya transportasi, dan gaji karyawan. Baik, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan dari materi peramalan bisnis dengan pendekatan bisnis model kanvas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.